Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Quratul Ayun, NIM 2140 Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah akad jual beli atau al-bai dan khiyar. Menurut bahasa, jual beli adalah kegiatan pertukaran suatu barang yang bernilai. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau harta dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada yang lain dengan dasar saling menyetujui pertukaran barang tersebut. Menurut bahasa, jual beli adalah kegiatan pertukaran suatu barang yang bernilai. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang atau harta dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada yang lain dengan dasar saling menyetujui pertukaran barang tersebut. Syarat agar dapat melaksanakan akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, kita sebagai umat Islam haruslah mengetahui apa saja syarat-syarat dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Rukun merupakan suatu unsur yang ada pada suatu hal yang tidak akan terwujud apabila unsur tersebut tidak ada. Macam-macam jual beli dalam Islam dapat dilihat pada dua sudut pandang, yaitu dari kacamata hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjualbelikan. Bisnis dilihat dari kacamata hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli atau bisnis yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Dalam pengertian bahasa, khiyar dapat berarti memilih atau menentukan sesuatu yang terbaik dari dua atau lebih untuk dijadikan pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Khiyar berdasarkan bahasa bermakna pilihan. Pengertian konsep khiyar dikemukakan oleh para ulama dalam sebuah persoalan yang berkaitan dengan konsep khiyar banyak hukum perdata, terutama dalam bidang ekonomi. Konsep dari khiyar sendiri memberikan kedudukan hak bagi para pihak dalam menghadapi persoalan terhadap transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dari pengertian syarat dan rukun terdapat banyak argumen yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu pengertian dari syarat adalah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sesuai aturan, maka pekerjaan yang dilakukan juga tidak akan sah. Khiyar terjadi setelah ijab qabul. Apabila terjadi sebelum ijab qabul itu dinamakan tawar-menawar. Khiyar adalah yang bersumber pada syarok, seperti khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ru'ya. Selain itu juga ada yang bersumber dari kedua pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin. Materi yang kedua tentang sewa menyewa atau ijaroh. Akad ijaroh ialah pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbal balik atau upah, serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Seperti yang telah dijelaskan, rukun ijarah terdiri dari mu'jir atau orang atau barang yang disewa dan mustajir atau orang yang menyewa, objek transaksi atau manfaat dan imbalan upah, sigot atau ijab dan qabul. Syarat ijarah diantaranya ada 6. Yang pertama, kedua orang yang berakad harus balik dan berakal. Yang kedua, menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Yang keempat, objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercatat. Yang kelima, manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat, seperti memperkerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain. Yang keenam, upah atau sewa. Dalam akad harus jelas dan sesuai yang berharga dan atau dapat dihargai.
Materi selanjutnya adalah akad ju'alah atau ji'alah. Kata ju'alah terkadang juga dibaca ji'alah atau ja'alah. Sebenarnya ketiga penyebutan ini sama-sama benar dalam bahasa Arab. Umumnya disebut akad ju'alah. Ju'alah atau ji'alah secara etimologi berasal dari kata ja'ala, yaj'alu, ja'alan sendiri memiliki arti mengadakan atau menjadikan. Sedangkan ju'alah memiliki arti upah, harga, atau gaji. Jadi, pengertian akad ju'alah secara etimologi ialah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang sebab orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dibolehkannya penerapan ju'alah terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rukun ju'alah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, lafaz atau akad. Yang kedua, orang yang memberi upah. Yang ketiga, pengerjaan. Yang keempat, upah. Syarat-syarat ju'alah. Adapun syarat ju'alah ada 4. Yang pertama, sebagai jail, yaitu harus cakap hukum atau ahliyah al-ta'akhud. Dalam hal ini, cakap hukum ditandai dengan 3 indikator. Yang pertama, balik, berakal, lurus atau mampu. Yang kedua, amil harus pihak atau personalia hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diakadkan. Yang keempat, imbalan atau aljul atau al-ujroh harus berupa harta yang dapat diketahui atau kuantitas atau kualitasnya, halal, serta memungkinkan diserah terimakan. Yang keempat, pekerjaan atau al-a'mal harus pekerjaan yang prestasi atau hasilnya dapat diketahui dan diukur. Pembatalan ju'alah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum bekerja. Para ulama berbeda pendapat tentang perkara dan waktu diperbolehkannya membatalkan akad ju'alah. Yang pertama, ulama Malikiyah berpendapat mengikat atau tidaknya akad ju'alah hanyalah kepada jail. Yang kedua, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ju'alah boleh dibatalkan oleh jail kapan saja. Yang ketiga, amil tidak berhak mendapatkan imbalan apabila ia melakukan ikhtiar tanpa izin dan pemilik pekerjaan. Yang keempat, amil tidak berhak mendapatkan imbalan apabila pekerjaan yang dilakukannya tidak berhasil mencapai tujuan akad ju'alah. Hikmah adanya ju'alah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan tolong-menolong. Materi selanjutnya adalah hutang piutang. Dari pembahasan hutang piutang dapat dijelaskan yang secara bahasa, qard berarti potongan. Sedangkan secara istilah, utang piutang adalah memberikan sesuatu baik berupa uang atau benda kepada peminjam yang membutuhkan dan harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam fikih muamalah, utang piutang disebut juga dengan dain atau qard, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Yang kedua, dasar hukum utang piutang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dianjurkan kepada sesama manusia agar hidup saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Rukun hutang piutang ada orang yang berhutang, barang atau objek yang dapat diutangkan, dan ijab kabul. Syarat hutang piutang, akhid, maukhud alai, harta atau barang jelas, bermanfaat atau dapat digunakan dan halal, telah ada saat perjanjian utang dilakukan. Sigot al-akhd, harta yang dihutangkan tidak membuat aturan memberi kelebihan kepada penghutang. Akad utang piutang juga bisa berakhir apabila akad dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila si peminjam meninggal dunia dan pinjaman yang belum dilunasi bisa ditanggung oleh ahli warisnya. Jadi, ahli waris berkewajiban melunasi utang tersebut dan hutang dianggap lunas apabila pemberi pinjaman menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas. Hikmah adanya hutang piutang. Yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah atas rezeki dan karunia-Nya. Yang ketiga, menumpuk sikap peduli dan empati kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas sesama manusia. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi, menguji kesabaran dan keimanan.
Yang keenam, beban hidup menjadi ringan. Yang ketujuh, kesulitan hidup berkurang. Dan yang terakhir, bisa membuka usaha dengan hasil berhutang. Materi selanjutnya adalah bagi hasil atau mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Beberapa syarat mudharabah yaitu masing-masing pihak memenuhi persyaratan, kecakapan wakalah, modal harus jelas jumlahnya, presentasi keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan. Selain syarat, juga terdapat faktor yang harus ada dalam akad mudharabah, antara lain pelaku objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak, dan nisbah keuntungan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu menyediakan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku. Pembiayaan menurut pasal 1 angka nomor 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu sebagai lembaga penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dapat berupa transaksi bagi hasil dan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamil, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istihna, transaksi pinjam peminjam dalam bentuk piutang atau qard, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Yang kedua, yang selanjutnya adalah akad syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua atau orang lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, dan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Mengenai landasan hukum tentang syirkah, ini terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun rukun syirkah ada dua, yaitu ucapan atau sighah, penawaran dan penerimaan ijab dan qabul, dan pihak yang berkontrak. Dan mengenai syaratnya ada tiga, yaitu berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis, kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan, kedua pihak yang berkontrak disyaratkan mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan, ketiga, objek kontrak atau dana dan kerja modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Materi selanjutnya adalah akad perwakilan atau wakalah. Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Cara kerja akad wakalah yaitu pihak bank akan melimpahkan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan murabahah. Dasar hukum wakalah Quran Surat Al-Kahf ayat 18, As-Sunnah, dan Ijma'. Rukun dan syarat wakalah. Pihak yang mewakilkan. Yang kedua, wakil atau penerima wakil. Penerima wakil harus memenuhi syarat sebagai berikut: harus berasal dan berakal dan balik. Seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan mengerti dengan tugas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, perkara atau urusan atau benda yang diwakilkan. Macam-macam wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-mutalakhah. Yang kedua, al-wakalah al-muqayyadah. Yang ketiga adalah al-wakalah al-ammamah. Personalisasi hukum wakalah. Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Wakalah sah berlaku pada hak manusia, misalnya jual beli, pembatalan jual beli. Yang ketiga, wakalah diperbolehkan untuk memverifikasi hukuman dan melaksanakannya. Wakalah boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang dikerjakan wakil.
Konsep wakalah dalam pembiayaan murabahah. Aturan tentang pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI 5/2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, matinya salah satu seorang dari yang berakad. Yang kedua, bila salah satunya gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Yang keempat, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri. Yang keenam, keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan. Baik, sekian dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.